Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya ini hatinya selalu bahagia dan berbahagia. Saya doakan yang menjawab salam saya nanti yang kedua rezekinya melimpah ruah untuk bekal kita. Belum selesai kok. Saya masih doa sudah amin saja. Belakangnya nggak enak, amin aja. Dengerin dulu sampai selesai doanya. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab sabna sudah amin dulu, lebih cepat lagi tuh amin. Saya doakan yang menjawab amin nanti semangat yang kedua, mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah untuk bekal ke tanah suci Mekah. Pasang orang Ustadz baru ngomong supaya rezekinya udah amin, saking semangat. Artinya saya melihatnya ibu-ibu sudah pada makan siang semua. Belum juga? Sudah ada kue depannya masing-masing ya. Sekali lagi saya ulangi salamnya, mudah-mudahan yang menjawab salam ini amin. Yang menjawab salam ini saya doakan awet muda, panjang usianya. Nanti kalau dikasih panjang usia, dikasih ingatan yang kuat sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimul akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu apa kabar? Sekali lagi. Ini deg-degan ini. Ibu-ibu apa kabar? Sudah bahagia ya insyaallah ya. Siapa yang kemarin sempat pakai seragam pramuka? Karena kemarin kan hari pramuka, betul ya? Siapa yang besok siap untuk lomba makan kerupuk? Tidak ada ya di sini ya. Nah, lomba-lombanya pasti di kampung masing-masing ini pasti ada. Sebelum Ustadz melanjut dengan tausiah, Ustadz ingin ngucapin dulu selamat hari pramuka. Karena rata-rata kita semua yang ada di sini pernah mengalami sekolah, kemudian sebagian di antara kita pernah mengenang bagaimana serunya menjadi pramuka. Betul nggak? Jawab betulnya aja kelihatan kalau mantan penggalang itu. Coba, salam pramuka. Salamnya belum makan siang. Besok 17 Agustus. 17 Agustus ini diperingati upacara. Sebagian yang punya tempat kerja biasanya pada upacara di tempat kerjanya masing-masing, di kantornya masing-masing. Kalau yang enggak punya kantor, biasanya yang jiwa patriotismenya tinggi ketika ada upacara bendera di TV, waktu bendera dikibarkan hormat gerak, biasanya ada juga yang ikut hormat depan TV. Ya enggak? Iyalah. Nah, Ustaz juga pernah ngalamin hormat depan TV. Betul, saya ajarkan sama anak-anak ini ketika ada bendera dikibarkan, bagian daripada pendidikan supaya anak-anak ini jiwa patriotismenya tinggi, maka saya ajak mereka untuk hormat terhadap bendera. Karena ini bagian daripada cinta tanah air ya Bu ya. Jadi besok kalau ibu-ibu nggak upacara di kantor, di mana tempat, barang Bu Wali Kota atau Bapak Gubernur, ketika melihat di televisi ada upacara bendera, coba sesekali kita hubul waton. Hubul waton minal iman. Cinta negara bagian daripada iman. Salah satunya adalah dengan hormat kepada
ini bukti kita cinta. Ibu-ibu yang belakang terdengar nggak Bu? Dengar ya. Oke. Hari ini kita memperingati, masih di bulan Muharram. Masuk tanggal berapa ini Bu? 18 ya? 18 Muharram nggak salah ya? Ya. Tanggal berapa ini? Ya. Berapa? Hah? 18 ya? Iya, 18. Coba kalau tanggal Masehi. Sekarang tanggal berapa? 11 ya, tanggal Masehi. Tanggal berapa sekarang? 16. Terus tanggal Hijriahnya berapa? 18. Beda 2 hari. Bu, yang belakang dengerin, Ustadz mau bagi-bagi ilmu. Yang ngomong sendiri tak doain istrinya, suaminya kawin lagi. Mau nggak? Dengerin yang baik-baik. Jangan ngantuk ya Bu ya. Nah, dikatakan oleh para ulama, siapa yang mendengarkan nasihat ulama ini ngantuk, dengerin ilmu ini ngantuk. Kalau laki-laki ini nanti dia masuk surga dapat bidadari tapi matanya nggak jeli, tapi matanya mata ngantuk buta. Mau? Nah, ya makanya kita matanya dimelekin biar kita ini semangat dengarkan sampai dengan akhir. Ya, oke. Ini besok kita sudah 17 Agustus. Saya mau kasih tahu sedikit. Ada yang jadi panitia besok acara lomba ada? Saya pesan setelah kita memuji Allah, bersahabat kepada Rasulullah, maka berikutnya saya berpesan, wahai para ibu-ibu yang bikin perlombaan, yang menjadi panitia, saya berpesan tolong buat lomba yang menjadikan anak-anak kita punya adab. Tolong jadi panitia, bikin lombanya, pertandingannya yang menyebabkan anak kita punya visi ke depan. Jangan buat lomba malah menghancurkan akidah anak-anak kita. Contoh, lomba makan kerupuk. Ada di sini? Kerupuknya apa? Opak, legendar, atau kerupuk besar biasa? Nah, kerupuk biasa. Kebanyakan orang-orang kita, kebanyakan ini Bu ya, tapi saya tidak sebutkan di sini, mudah-mudahan kalau emang ada tobat. Ya. Lomba makan kerupuknya hanya untuk seru-seruan saja. Ditali di atas gantungan, tempatnya tinggi, betul? Memang mengajarkan makannya, betul, tapi tidak ada nilai adab dan akhlak di situ. Apa biasanya? Kerupuknya dibuat tinggi, tidak diikat terlalu kencang, tapi dicantolinnya di jempol kaki, ya enggak? Jadi tarikannya kayak gitu, nanti tinggi, kalau emang mau direndahin kakinya kayak gini, sehingga dia nurun, ya enggak? Sehingga anak ini makannya seru kelihatannya, tapi ada adab dan etika yang terlanggar bagi kita seorang muslim. Apa di situ? Kebanyakan lomba makan kerupuk, lombanya sambil berdiri. Betul apa betul Bu? Betul. Lomba sambil berdiri, tepuk tangan, satu diikatkan di kerupuknya, dilingkarkan, kemudian satunya untuk megang kakinya. Jadi kakinya mohon maaf, gitu ya. Sambil goyang-goyang supaya mulutnya pas. Tapi ada attitude yang tertinggal di situ, yaitu lomba makan kerupuknya anak-anaknya sambil berdiri. Itu yang di belakang sudah siap-siap lomba makan kerupuk, apa ribut banget. Apalagi makan kerupuk ini ribut ini. Nah, dengerin ya Bu ya. Biar besok jadi panitia bukan dapat dosa malah dapat pahala. Siap ya Bu ya? Jadi tolong kasih tahu kepada panitia khususnya yang sudah hadir hari ini. Besok kalau mau lomba ajarkan kepada anak kita. Sebelum makan kerupuk dianjurkan doa terlebih dahulu. Jadi ada manfaat kita. Lomba makan kerupuk bagus. Kemudian makannya sambil duduk. Diupayakan sambil duduk. Nah, pakai kursi lah. Ya, kalau emang bisa pakai tangan, gitu ya. Namanya seru-seruan, tapi jangan sampai mengurangi daripada nilai lombanya tersebut. Bisa dipahami ini Bu? Ini penting banget Bu, karena anak-anak kita nggak usah dilombain Bu. Makan sekarang ini kebanyakan anak-anak kita, termasuk mungkin ada di antara kita yang malah terbiasa makan sambil berjalan, makan sambil berdiri, bahkan ditambah makannya pakai tangan kiri. Dan buat kita orang muslim enggak banget itu.
Ya, di luaran sana itu ada yang namanya pesta yang sangat meriah. Apa namanya? Standing party. Pesta taman sambil berdiri. Dianggap bagi mereka itu sebuah apa ya? Ya kekinian gitu. Makan di kebun sambil berdiri, nggak ada tempat duduknya, makanya sambil berdiri. Padahal itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam bagaimana? Makannya duduk. Jadi kita mau lomba itu dapat berkah. Pejuang kita dulu, ini mereka berperang sampai bertaruh nyawa. Kita ngisi lomba saja sambil berdiri, maka mengurangi keberkahan kita bangsa Indonesia. Maka upayakan ini, bagaimana lomba besok ini salah satunya ada attitude yang diajarkan sehingga anak-anak tuh ngerti. Oh iya, makan yang bagus itu ternyata duduk. Sebelumnya pimpin doa dulu, yang lupa berdoa dulu. 1, 2, 3 makan. Nggak apa-apa ya. Artinya latihan nggak punya tangan agar merasakan, dikasih tahu hikmahnya. Ini nah hikmahnya, kalian bersyukur punya tangan makannya bisa dipegang. Orang-orang yang nggak punya tangan itu alangkah repotnya makan, mereka itu muter-muter nggak kepegang. Oh, mereka mikir bersyukur punya tangan. Ada yang harus ditorehkan kepada anak-anak kita, bukan hanya seru-seruan aja. Kemudian yang berikutnya, lomba juga upayakan tetap menghibur, tapi tetap ada etika. Saya kalau ngeliat di YouTube itu kadang lombanya ya betul lucu, tapi sedih kadang. Ya, agak seruan kan, suami menggendong istri kan seru ya Bu ya, agak seru itu. Ya. Kalau suaminya kecil, istri yang gede, penyot. Nah, gitu ya. Tapi ada yang kadang kita miris Bu. Ini saya belum masuk materi tapi masuk besok ini ya Bu, biar panitia-panitia ini pada sadar. Udah mulai, iya nanti malam saya mau digendong sama suami itu pada malam. Udah pada ribut tuh. Nah, ada lagi lomba, ini yang kita sangat sedih terkadang. Contoh misalkan ada lomba makan pisang bareng sama suami. Tapi makannya ditaruh di sininya. Kan ada yang aneh-aneh seperti itu. Kayaknya seru, ya, tapi ini tidak mendidik. Ya, carilah lomba-lomba ini yang mendidik, yang karakternya Islami kita. Jangan nunggu serunya saja, tapi membuat kita jadinya gaduh, agama kita jadi tercoreng. Ustadz, ini yang paling seru sekarang ini adalah lomba-lomba bapak-bapak lomba, tapi menggunakan daster. Lomba sepak bola, ada ya? Tampaknya memang seru, tapi kita juga harus melihat, walaupun seru-seruan agama kita melarang. Seorang laki-laki yang menyerupai wanita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak nih yang seru bapak-bapaknya ya. Jenggotnya panjang, kumisnya panjang misalkan ya, galaknya tiap hari luar biasa. Hanya karena seru-seruan, pakaiin daster emaknya yang robek-robek. Lomba sepak bola, lari ke sana kemari, seru tampaknya. Tapi hakikatnya agama kita tak suka dengan wanita laki-laki yang menyerupai wanita. Apalagi yang ibu-ibu ya, juga ada juga itu ya. Pokoknya macam-macam. Saya mengingatkan kepada pribadi saya dan kita semuanya, yuk besok kita lomba dengan cara yang bagus. Yang berikutnya, ini kita memperingati Muharram. Kemarin saya sudah bahas di sini ya, tahun baru ya. Apa saja yang kemarin saya bahas di sini, masih ada yang ingat? Kejadian-kejadian, ya betul. Ada hadiah nggak buat beli? Kejadian-kejadian yang terjadi tanggal 10 Muharram. Hari ini saya nggak bahas itu lagi, tapi saya akan membahas karena di hadapan kita ini ada anak-anak yatim. Ada santunan ya Bunda? Ya. Tadi sudah dibacakan dengan begitu indah, tajwidnya juga bagus, sari tilawahnya juga bagus. Kita mau coba artikan biar kita ini paham. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng yuk. 1, 2, 3. Ikutin Ustaz ya, satu persatu. Nanti Bunda coba artikan satu biar kita tahu yang dibaca tadi itu maknanya tuh apa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Suaranya ibu lembut-lembut sekali. Kita dengarkan artinya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa, Bun?
Jangan diulangi lagi, Ustaz mau dengerin artinya. Dengarkan ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya kepada kita, bukan berarti Allah nggak tahu jawabannya. Allah mau ngasih tahu kepada kita yang terkadang manusia ini sok tahu, tapi kita ini sebenarnya nggak tahu, karena memang kita ini nggak tahu apa-apa. Kita dikasih tahu sama Allah ini sedikit aja. Maka Allah bertanya untuk memberitahu tujuannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hei majelis taklim apa? Al-Rashid Al-Karim Al-Rashid Al-Karim, ibu-ibu yang pakai bajunya warna-warni, ngerti nggak sampean sopo wonge sing mendustakan agama, sing suka ngebul dengan agama? Orang yang ngerti agama tapi dia dianggap tidak tahu agama, mendustakan agama. Allah bertanya, hei ibu-ibu Al-Karim, ngerti nggak sih wong sing mendustakan agama ke sopo? Itu pertanyaannya. Maka kita langsung berpikir, sopo yo? Ya nggak? Ketika ada pertanyaan kita langsung mikir, siapa ya yang mendustakan agama? Waduh, kita mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya. Kita mau cari jawabannya di ayat yang kedua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Barang fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jawabannya orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Dengarkan. Apa bun? Orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim. Cek, nggak usah ngomong diri kita, tengok kanan kiri. Pernah nggak kita menghardik anak yatim? Siapa anak yatim? Siapa bu? Tahu nggak orang yang disebut anak yatim? Ya, dia yang tidak punya seorang ayah karena meninggal dunia, yatim dia. Anak ini ada dalam pengasuhannya atau di lingkungannya, kita menghardiknya. Tahu menghardik? Satu, bentak. Apa lagi? Marah. Apa lagi? Mukul. Apa lagi? Jewer kupingnya. Apa lagi? Menghina. Apa lagi? Menzolimi anak yatim. Satu, saya akan terangkan. Siapakah orang yang menghardik anak yatim? Anak yatim itu bu, yang disebut di sini sebenarnya adalah anak yatim yang masih kecil kayak gini. Bukan anak yatim yang sudah gede. Kita semua yatim semua ya bu ya. Kak saya ini udah yatim, ini yang harus minta dikasih bantuan juga harusnya. Tapi kan udah yang gede-gede enggak, yang masih kecil-kecil, yang mereka ini belum bisa apa-apa, belum bisa mengendalikan dirinya untuk jadi orang yang profesional gitu loh. Masih kecil nggak mampu tinggal bersama kita misalkan, sama kita hardik. Woi, hancur. Kaget ya bu? Nah itulah anak yatim. Nah, anak yatim tuh nggak punya ayah, dibentak coba kayak mana? Rasanya kayak mana? Orang yang menghardik anak yatim, menghakimi anak yatim, mendolimi anak yatim, memarahi anak yatim tanpa alasan yang jelas, ya kan? Kemudian menghina anak yatim, dialah orang yang mendustakan agama. Hati-hati. Coba cek, ya Allah, saya ini kayaknya pernah. Hati-hati bu. Orang yang pernah menghardik anak yatim ini, hidupnya tidak akan pernah barokah. Saya ingatkan nih, mungkin ada ponakan yang ikut, ada cocok yang mungkin ditinggal orang tuanya yang ikut sama kita, ada orang lain yang mungkin tinggal sama kita, dihardik anak yatim tersebut. Hati-hati, istighfar. Serem ini bu urusannya. Bagaimana Ustadz kalau saya menghardiknya ini niatnya untuk mendidik? Saya bentak dia nih Ustaz, tapi maksudnya untuk mendidik. Hati-hati, Allah melarang menghardik.
Inilah kalau ada anak yatim di rumah kita harus berlemah lembut. Kenapa? Karena itu ujian untuk diri kita. Kalau ada anak yatim di rumah kita, anak kita mungkin kita berani ngebentak. Tapi kalau ada anak yatim, hati-hati jaga lisan kita ini. Jangan sampai menghardik mereka. Karena ini adalah titipan Allah untuk kita. Apa kata Rasulullah? Siapa yang sayang sama anak yatim, nanti di akhirat seperti ini kata Rasulullah. Bersamaku seperti ini. Artinya apa dekat? Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Dekat sekali orang ini terhadap Rasulullah. Tapi kalau menghardik anak yatim, alangkah marah dan murkanya Rasulullah kepada kita. Yang sering kejadian, Bu, mohon maaf, kita nggak pernah tahu kan, Bu, ya kadang-kadang di lampu merah itu, Bu, kan ada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang jualan atau dia minta-minta. Hati-hati betul ini, Bu, ya. Terkadang kita ngasih, tapi mulut kita nggak bisa ditahan, ngomel. Buka pintunya, masih muda kamu minta-minta. Hati-hati nih. Kita nggak tahu, Bu, dia muda, siapa tahu dia kalau ngangkat berat nggak ada yang tahu, dia punya penyakit yang bagian dalam yang berat, kita nggak ada yang tahu loh. Ya, atau kita ngasih ngomel. Diketuk pintunya kita, mobil kita diketuk, buka. Nah, hati-hati. Atau juga nggak ngasih ngomel, ada juga tuh model kayak gini. Sudah nggak ngasih ngomel lagi. Apa itu minta-minta? Masih muda bukannya kerja. Hah? Mbok yo dia itu kerja ngapa? Malu-maluin saja. Udah kayak orang Islam, penampilannya Islam tapi minta-minta. Kita menggerutu. Ngasih nggak orang ini? Ternyata enggak. Ini pun termasuk ke dalam kategori menghardik. Maka hati-hati betul, Bu. Kalau ngasih, kasihlah dengan cara yang lembut. Buka pintunya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, Bu. Ini buat kamu. Walaupun 2000, kalau ngasihnya ada kata-kata yang enak, itu enak. Sudah sholat asyar belum? Belum sholat asyar dulu nak. Biar nanti hidupnya berkah dunia sampai dari akhirat. Ya Bu, makasih ya. Jaga sholat ya. Begitu. Saya ajarkan kepada anak-anak saya kalau buka kaca, kalau misalkan kasih, gak usah ngomel yang gimana-gimana. Kasih saja, jaga sholat ya. Itu bagian daripada pesan. Ada perbuatan baik yang tertanam di situ. Ya, jangan menggerutu lagi, Bu. Ya, apalagi sudah nggak ngasih, menggerutu lagi. Ini sudah double penyakitnya. Maka jangan sampai menghardik anak yatim. Kalau punya ponakan yang ada di rumah, ini cara Allah menitipkan, menguji kesabaran kita yang ada di rumah. Menguji suami, menguji istri. Kalau kita sabar, siapa yang mengurus anak yatim, nanti rizki orang ini barokah. Cobalah tengok. Maka lihat panti-panti asuhan itu, Bu. Orangnya satu, suami istri misalkan. Yang dididik di situ, yang dinaungin di situ anak-anak yatim. Kayaknya sedih, tapi hati mereka bisa bahagia, Bu. Ditanamkan sifat bahagia. Terus kalau mengurusi anak yatim, jangan sampai haknya anak yatim ini ada yang termakan sama kita. Apalagi terlalu banyak. Ya, kalau misalkan jadi seorang pengurus rumah yatim, ya boleh mengambil sedikit untuk kepentingan yang sedikit, bukan untuk lebih dibandingkan anak tersebut. Bisa dipahami di sini, Bu? Jadi betul-betul kalau punya anak yatim di rumah atau anak-anak yang memang tidak punya ayah, hati-hati dalam mengurusnya karena itu keberkahan yang Allah titipkan di rumah kita. Berikutnya lagi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa, Bun? Nah, kalau ada orang miskin nggak mau ngedorong untuk ngasih makan. Artinya bukan hanya dirinya yang harus ngasih makan. Memotivasi orang yang punya harus ngasih makan. Misalkan kita nggak punya, tetangga kita punya, terus ada orang yang miskin, kita mau ngasih juga nggak bisa. Minimal kita ngomong sama orang yang kaya, Bu, Ibu kan kayaknya berlebih dibandingkan saya, Bu. Tetangga kita itu miskin banget, Bu. Kalau emang bisa dibantu, Bu. Minimal kita mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, ya. Jangan sampai kita makannya lezat di rumah, tetangga kita sampai 3 hari nggak makan. Ini kita termasuk yang mendustakan agama. Maka Rasulullah itu, Bu, kalau beliau ini masak, kata Rasulullah, hai Aisyah, istriku, kata dia, tolong masak kita ini dibanyakin kuahnya. Pernah dengar ya kisah ini ya? Dibanyakin kuahnya artinya apa? Supaya tetangga minimal banget dapat kuahnya.
Saking tetangga ini supaya bisa mencicipi makanan Rasulullah. Kadang kan kita ini tetangga ini cuma baunya saja. Harum bener, siapa ini yang masak ini? Wah, ngeces dia. Tapi nggak sampai di rumahnya. Ini sudah bagian daripada membuat orang lain terzolimi. Ya, apalagi kalau anaknya itu mencium aroma yang begitu segar, misalkan rasa sate gitu kan, kebayang banget. Bu, kayaknya ada yang masak sate loh Bu, kita kok makannya di rumah sate terong gitu misalkan. Bu, kepingin saya ini Bu, tolong Bu minta. Kok anak ini nggak dapat makanan, berarti kita termasuk orang yang tidak mau memberi makan kepada orang yang miskin. Hati-hati Bu. Ya. Jadi hati-hati, kita juga harus berbagi terhadap tetangga. Berikutnya lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berikutnya Bu, ada yang serem. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang yang, ayat ini tidak boleh berhenti di situ saja Bu. Nanti orang akan mengartikan tuh, dengar nggak orang Islam itu celaka semua itu. Apa? Kata Al-Quran, celakalah orang yang sholat. Titik. Ini bahaya. Orang yang sholat ini celaka, tapi ada yang beruntung. Siapa yang celaka? Kita dengarkan. Berikutnya lagi. Apa Bun? Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang yang sholat disebut celaka? Siapa Bun? Orang yang lalai sama sholatnya. Orang sholat masih bisa celaka Bu. Siapa orang yang lalai terhadap sholatnya? Siapa orang yang lalai sholatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti bikin gulai hitam, rendang segala macam masih tanggung. Hati-hati, catet. Lalai dia. Tapi kan boleh Ustaz, zuhur itu sampai misalkan jam 3. Boleh. Tapi kalau istiqomah terus-terusan menunda-nunda, namanya lalai. Apalagi seorang wanita nih Bu, saya ingetin yang masih muda-muda khususnya. Kalau laki-laki paling dia bisa menundanya, misalkan dia ditunda harusnya jam 12 lewat 5 menit sekarang azan misalkan ya. Dia tunda sampai 12:30. Paling yang menghalangi laki-laki ini, satu, meninggal dunia, gak bisa sholat, atau tiba-tiba gila, stres, maka dia hilang kewajibannya. Tapi kalau wanita ini ada satu uzur. Bentar lagi lah, ini tanggung, lagi goreng misalkan, masak ayam lagi diungkep belum selesai, tanggunglah, tangannya masih keburu kotor nanti sekalian, nanggung misalkan. Menundanya misalkan 10 menit, wanita ada namanya uzur, tiba-tiba datang bulan. Gimana coba? Dosa nggak? Dosa. Kenapa? Menunda waktu sholat zuhur. Dianggapnya sepele. Waduh, belum sholat malah sudah datang duluan. Dosa orang ini. Tuh Bu, wanita ini Bu. Kalau laki-laki dengar azan langsung suruh ke masjid. Kalau ada uzurnya harus dilihat lagi uzurnya seperti apa. Tapi kalau ibu-ibu wanita yang masih muda khususnya, hati-hati. Takut menunda-nunda, keburu datang bulan. Kapan bisa itu diselesaikannya? Gak bisa lagi itu Bu. Bisa Ustaz dengan cara dikodok. Gak bisa sama dengan waktunya. Itu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati kodok alilaita. Walaupun dikodok di waktu yang lain, tidak bisa menggantikan waktu utama yang harusnya dia nikmati 10 menit yang dia tinggalkan. Saya dipahami ini Bu. Maka kalau datang waktu sholat zuhur, asar, maghrib, yo ditinggal. Yang lebih parah lagi Bu, waktu sholat sudah tiba, kalau mungkin halangan masih bisa dikodok. Tapi kalau tiba-tiba 10 menit berikutnya waktu sudah tiba, tiba-tiba nyawa kita diambil. Kita punya hutang sholat waktu itu. Masya Allah. Banyak nggak ninggalin Ibu kayaknya Bu? Banyak ya, banyakin istighfar ya Bu ya. Mulai hari ini 17 Agustus besok sudah datang, kita harus merdeka sesungguhnya. Jangan terus-terusan melakukan hal tersebut. Oke? Orang yang mendustakan agama sudah, orang yang celaka dalam sholat sudah. Lanjutannya apa Bun? Ulang. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa artinya? Nah,
ini Bu, penting juga Bu. Ibu kalau sholat sendirian atau ada orang yang sholat sendirian, kalau sholat sendirian Bu, lincahnya ngelebihin kereta yang paling cepat di dunia. Seperti capung cebok. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sholat, sip, sudah. Cepat sekali Bu ini. Gimana sholatnya? Kita profesional. Sholat kita nggak membutuhkan waktu lama, set beres. Tapi kalau ada mertua datang ke rumah, sholatnya, langsung khusyuknya luar biasa. Allah, lembutnya, pelannya, gerakannya dibikin sampai kayak niatnya luar biasa. Allah, ulang lagi kayaknya niatnya belum pas, turun lagi, benerin jilbabnya lagi. Allah, ya Allah. Sampai keluar suara yang begitu lembut. Allah, woi udah kayak orang mau melahirkan. Saking khusyuknya, Allah. Puter lagi. Masya Allah. Kalau ada mertuanya di rumah, sholatnya jadi seperti orang yang paling hafal Quran. Panjang dilihatnya, nanti aku ini benar-benar ya kalau sholat ini, Masya Allah. Khusyuknya luar biasa. Orang yang model seperti ini dinamakan riya terhadap sholatnya. Sholatnya bukan karena Allah, tapi karena makhluk, karena mertuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya Bu ya. Terus sholatnya wanita di masjid bagaimana? Boleh nggak Bu? Ini saya kasih tahu dulu Bu, biar kita paham. Wanita kalau ada yang kepingin sholat di masjid, kata Rasulullah, boleh, jangan dilarang. Tidak boleh melarang sholat wanita yang ada di masjid. Buktinya kalau kita ke Mekah ke Madinah, wanita berbondong-bondong berangkat ke masjid. Dengan catatan satu, tidak menimbulkan fitnah. Bisa dipahami Bu? Kalau berangkat ke masjid karena kepingin ketemu sama mantan yang sudah 17 tahun berpisah. Nih, mantannya pindah rumah dekat masjid. Kalau berangkat ke masjid Bu, udah kayak ngelebihin kondangan pejabat. Bawa emasnya, krecek, baru jarak 15 meter parfumnya sudah tercium. Ini ada jenazah lewat apa nih? Terus pakai bersolek berangkat ke masjid, masih cantik, baheno, lenggak-lenggok. Ini jadi fitnah, tidak boleh. Tapi kalau sudah ibu-ibu, sudah sepuh, sudah nenek-nenek, ya kan? Kulitnya sudah mulai gelimbir-gelimbir, ya, sudah mulai kiwir-kiwir, kirut-kirut, udah kayak sarung 3 tahun nggak digosok. Nggak ada lagi fitnah itu Bu. Orang yang sudah sepuh kayak gitu, saya sarankan malahan berangkatlah ke masjid. Nggak ada lagi fitnah. Ketemu mantan juga, ya Allah, kamu cantik banget, sekarang kau udah mirip nenek lampir. Kata si nenek juga, bodoh wae. Bisa dipahamin Bu? Maksud saya adalah kalau masih muda, takut jadi fitnah, boleh kita tak ke masjid sholatnya. Tapi kalau yakin tidak menimbulkan fitnah, suami juga ngajakin misalkan sholat di masjid, berangkat, ya kan? Tapi kalau sudah sepuh, Bu, mengapa lagi? Habiskanlah waktu ibu itu dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke musola, sholat berjamaah. Nggak akan lagi ada fitnah Bu, apalagi kalau subuh hari. Mana ada yang memperkosa nenek-nenek? Ya nggak ada. Serem lah. Keluar rumah aja sudah gebongkong. Yang deketin aja ngeliat putih-putih jalan subuh aja kabur Bu. Gimana mau jadi fitnah? Jadi kalau emang sudah sepuh, saran saya berangkatlah ke masjid. Tapi kalau emang masih budak, khawatir betul. Saya ini kayaknya memang gak menimbulkan fitnah, tapi dia sadar diri. Saya ini masih cantik, masih ini, takutnya jadi omongan orang yang tidak bagus. Maka sholat wanita yang terbaik sebenarnya adalah di rumahnya. Di rumahnya yang paling baik di kamarnya. Yang paling terbaik di dalam kamarnya di pojokan kamarnya. Jadi begitu tuh wanita menjaga sholatnya. Tapi kalau sudah nggak ada lagi fitnah, berangkatlah ke masjid. Ya,
Tapi ingat, bukan karena kepingin dilihat riak. Karena kalau dilihat riak, ini akan jadi malapetaka. Kita sholat nggak dapat apa-apa, malah dapat murkanya Allah. Nah, termasuk yang terakhir tadi, ayat terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Apa bun? Hah? Dan enggan memberi bantuan. Nih, hati-hati bu. Ada pengumpulan untuk yatim piatu, dimintain bantuan. Apa? Mulutnya berbicara, mohon maaf. Apa sih dikit-dikit Al-Karim itu bantuan lagi. Baru kemarin sokongan ini, urunan ini, sekarang sudah bantuan lagi. Hah? Terus dimintain, ngomongnya nggak enak, hah? Nulisnya nggak enak, hah? Dia enggan, bahkan dia tidak mau memberi bantuan. Inilah orang termasuk yang mendustakan agama. Bu, kalau ada panitia musola, masjid, Al-Karim datang ke rumah ibu, bu, kita mau ada santunan loh bu, di masjid bu. Santunan anak yatim, piatu, pembangunan masjid dan lain bla bla berkaitan dengan agama, berkaitan dengan masjid. Apa bilang sama hati kita? Alhamdulillah ya Allah, engkau menjemput rizkiku agar semakin bersih. Katakan ini bu, ya, alhamdulillah ya Allah, engkau menjemput rizki yang dititipkan kepadaku agar rizkiku menjadi bersih. Ya, jadi memberikannya dengan senang hati, bu. Ini baju yang ibu punya saat ini akan dihisap sama Allah bu. Ibu, kalau zaman dulu sahabat-sahabat sahabiah Nabi itu punya baju satu kering di badan. Ibu-ibu punya baju satu juga? Satu lemari. Ya gak? Hati-hati bu. Ada model ibu-ibu, mohon maaf, dia buat baju kondangan, buatnya karena ini acara yang sangat sakral, acara yang sangat sangat bergengsi. Dia membuatnya 1 bulan yang lalu sudah dibuat sama ibu ini. Tiap hari dipandang, tanggal sekian bakal dipakai. Aduh, di badan kayaknya agak melar sedikit. Diet dia untuk bisa pakai baju ini. Khawatir nanti pas kondangannya sudah kekecilan atau kesempitan. Begitu dipakai sekali, habis itu nggak dipakai lagi. Digantung di lemari. Bu, dengarkan ibu-ibuku yang soleha. Baju itu akan dimintai pertanggungan jawab sama Allah, akan dihisap sama Allah. Berapa baju ibu yang dipakai hanya untuk kondangan saja, tapi belum pernah dipakai untuk sholat zuhur. Digantung saja, tapi belum pernah dipakai untuk sholat isya, belum pernah dipakai, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bu, jahit baju ngopo? Ya saya pakai buat kondangan, karena biar kelihatan cantik dan bahenol. Tetangga jadi ngelihat kayaknya kita jadi kayak orang sugih, kelihatannya waktu itu jadi kayak orang kaya. Kalau ketemu mantan gak malu-maluin. Model kayak gini bu, tolong perhatikan taubat. Yang punya baju di rumah, nah malah ketawanya terlambat. Ini kenapa? Oh gitu. Dengerin, ibu-ibu yang punya kayak ginian di rumah, kalau ada nanti, bu kita mau bazar apa? Bazar mengumpulkan baju-baju yang layak pakai. Tolong pesan saya, disedekahkan baju itu. Ya bu ya, tapi yang layak juga. Woi, ada pengumpulan itu ya, baju bekas ya? Iya ada, saya punya 5 baju. Baju apa? Baju itu sudah sobek-sobek habis kesambar petir. Alah, nggak pantas lagi. Ya, kalau mau memberikan itu yang masih layak pakai. Ya, kadang-kadang kita kan juga sama nih bu, yang pernah kemarin saya bahas nih. Kalau kita ngasih hadiah ke orang ini yang bagus. Contoh misalkan, ya bukannya kita mau ini ya harus tetap disyukurin ya. Kan kadang-kadang juga ada yang mukena gitu, yang kalau dia dipakai bisa dilipat kecil banget tuh. Ya nggak? Terus itu dijadikan sebagai hadiah yang kita sendiri nggak mau pakai mukena itu. Pernah nggak bu kita dapetin mukena model seperti itu? Kita nggak mau menghina enggak ya bu ya. Maksudnya ini untuk cerminan kita. Tipis banget. Kalau orang itu mungkin buka kerudung bagian dalamnya, sholat, itu rambutnya keliwiran kemana-mana, ketahuan, tertebak gitu loh. Terus kalau depannya ada yang namanya kipas angin, Allahu Akbar, sujud, wush kemana-mana. Hah? Terus keterawang gitu.
Udah sholatnya di masjid dekat pintu, pas Allahu Akbar nungging kelihatan kemana-mana, keterawang semuanya. Ini bukan menimbulkan pahala, malah menimbulkan dosa. Terkecuali kasih pesan, Bu, ini hanya sebatas kenang-kenangan. Makanya untuk di dalam rumah saja dan tempat yang tertutup ya Bu, kalau pas sholat sendirian. Kasih pesan kayak gitu. Kalau ibu ini memakai di tempat yang ini, ibu malah kebagian dosanya karena kemana-mana. Jadi kalau mau bersedekah, Bu, pakailah yang terbaik. Kita pun kalau nerima, kepingin dapat yang terbaik, toh? Iya. Jangan ngasih ini yang sisa-sisaan, ya. Misalkan itu sholatullah, sholawatan ya. Ngerogoh itu yang namanya tasek. Kelihatan yang licin-licin ini. Ya, kelihatan yang licin-licin ini. Ini kok licin ini? Ica-icanya ya. Ini kan licin Ustaz, kayak belut, nggak mungkin bisa kepegang. Nah, cari yang keset-keset, yang kumel-kumel. Nah, ini nih kayaknya baru cemplung. Nah, apalagi kalau kecemplungnya bunyinya lagi keren lagi. Klunting. Nah, kita sendiri aja dikasih. Buat apa kasih kayak ginian? Buat kerokan. Nah, kalau mau sedekah yang terbaik. Semampunya tapi kalau adanya yang sedikit, memang kekuatan kita di situ nggak ada masalah. Yang penting yang terbaik. Contoh, dulu zamannya Nabi Sulaiman, itu ada seekor semut, itu sedekah daripada 1 butir nasi. Dan ada seekor gajah besar gitu, dia sedekahnya kerbau. Maka ketika dihina, alangkah kecilnya kamu ini mut, sedekah kok cili epol. Hah? Apa? Dibandingkan sama kuku sapi saya aja nggak ada apa-apanya. Hah? Maka kata Nabi Sulaiman sampaikan di situ, kamu nggak boleh menghina seperti itu. Semut itu kecil, nasi itu 3-4 kali lipatnya lebih besar dibandingkan badannya si semut. Sementara engkau gajah, badanmu gede, ya nggak? Kamu sedekahnya sapi. Kayaknya gede badannya, tapi dibandingkan badan kamu lebih kecil. Alangkah mulianya semut tersebut, tampaknya kecil bagi seekor gajah, tapi sebenarnya itu besar sekali fadilahnya buat seekor semut tersebut. Kenapa? 3 kali lipatnya lebih besar dibandingkan badannya. Jadi kalau mau sedekah itu yang terbaik ya Bu ya, sehingga kita ini nggak diomongin orang. Kalau kita sedekah yang kurang bagus, malah kadang kita diomongin orang. Ya, contoh pengurus kurban sajalah. Kalau kita mendapatkan kurban dari masjid itu bentuknya besar gitu, seneng nggak Bu? Kita dapat dari masjid sana itu, ya Kak, 1 bungkusnya, dagingnya aja 15 kilo. Ada nggak? Nggak ada memang ya. Dapat 1/4 kilo aja udah alhamdulillah ya Bu ya. Tapi kalau ada gitu ya, walaupun orang itu sudah berbuat yang terbaik misalkan, ya kita tetap syukuri. Tapi kok harusnya dapatnya banyak, dikasihnya sedikit gitu misalkan. Pasti ada yang ngomong, ya Allah cilik-cilik banget loh, ya kan? Pasti rasanya seperti itu. Alangkah nggak pantasnya, padahal itu sudah dibagi-baginya luar biasa, saking mungkin kepinginnya semuanya kebagi sedikit-sedikit, yang penting rata gitu ya. Nah, makanya kalau memang bisa kita berikan yang terbaik. Nah terakhir, ini sampai jam 3 saja, nanti terakhirnya kita isi dengan santunan. Saya punya kisah Bu, ini pernah saya ceritakan di sini belum ya? Belum ya Bu ya? Ya memang saya belum cerita Bu ya. Nah, tapi kayaknya sudah pernah deh di sini apa di mana gitu ya. Saya coba ulangi lagi. Ini ada salah seorang yang tidak punya, seorang pemulung di Eropa sana. Ini kisahnya agak Eropa sedikit biar agak modern ya. Di negara Eropa ada seorang anak kecil bernama Howard Kelly. Pernah dengar nggak? Belum ya? Howard Kelly apa Howard Lady gitu. Kira-kira namanya itulah ya. Jadi dia ini satu hari dia menjadi seorang pemulung. Rupanya dia sudah 2 hari gak makan. Karena mulung, dia mungkin kaleng-kaleng atau kertas-kertas, plastik-plastik itu belum laku dia. Nah, satu hari dia kehausan, kelaparan, gak kuat lagi sih ya. Sehingga dia lewat ke satu tempat. Halo Bu, di belakang. Siapa nama anak kecil yang tadi mulung? Siapa coba? Nah, kan kali-kalingan aja Bu. Kalingan. Siapa namanya? Howard Kelly. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak Howard Kelly, Howard Lady. Howard Kelly gitu. Ya. Jadi dia akhirnya memberanikan diri. Ada rumah yang sedang terbuka, diketuklah itu sama dia. Tok 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 Bu.
Saya tolong bagi si Bu, lapar sekali, saya nggak kuat saya. Saya melihat orang itu sudah kunang-kunang, rasa mau pingsan saya. Saking hausnya, saking laparnya. Maka ibu tadi keluar, tunggu nak. Langsung masuk ke dalam, keluar dengan membawa 1 gelas susu. Air susu. 1 gelas air susu. Ya, minum nak. Diminum itu. Langsung yang tadinya matanya ngelihat sudah biru, nggak karu-karuan itu, mulai terp kelihatan terang benderang lagi. Kemudian si Howard Kelly tadi itu mengatakan, Bu, alhamdulillah kalau dia muslim ya, tapi dia bukan orang muslim di kisah tersebut ya. Harus dengan apa saya bayar air susu yang ibu kasih ke saya ini? Sudah nak, orang tua saya mengajarkan kalau ada orang yang susah kami harus berbagi. Terus kamu mau kemana? Mau pulang Bu, nggak kuat saya badan saya Bu. Sudah dibungkusin lah roti ini, anak ini, pulanglah kamu nak. Kemudian koran yang tadi masih ada di tangan si Kelly tersebut dibeli sama ibu tersebut, sehingga anak ini pulang lah. Kira sekitar 15 tahun sang ibu ini menderita sakit yang begitu parah. Sehingga ibu ini harus masuk ke rumah sakit yang sangat besar. Rujuk demi rujuk. Akhirnya ibu ini harus dioperasi. Ketika dioperasi, ternyata dia tinggal di rumah sakit tersebut hampir 1 bulan. Kira-kira kalau nggak pakai BPJS, operasinya penyakit parah, tinggal di rumah sakit 1 bulan, habisnya kira-kira berapa Bu? Motor bisa kejual nggak kalau kayak gitu? Mobil bisa kejual? Sebulan loh. 2 bulan lah, nah biar agak kerenan dikit, 2 bulan. Mobil bisa kejual nggak? Rumah bisa kejual nggak? Artinya besar sekali dia di sana. Maka begitu sudah selesai, ibu ini sudah dioperasi, sudah agak membaik, badannya terus membaik, seminggu, sebulan membaik ibu ini. Sampailah masa untuk menebus semua administrasi yang ada di rumah sakit. Ya, ibu ini begitu dilihat, kok habisnya ini sampai ratusan juta, hampir 1 miliar ini. Waduh, ibu ini kalau dikasih tahu ini bisa mati, ya kan? Sakitnya ini yang tadinya parah, ya kan, sudah dioperasi, bukannya sembuh, ngelihat hasil pembayarannya segitu banyak, bukannya mari malah mati ini. Bukannya mari malah mati. Nah, rupanya ibu ini galau ya. Waduh, ini udah berapa lama saya tinggal ini? 1,5 sebulan Bu. Hampir 2 bulan. Waduh, berapa biayanya ini nak? Waduh, nah itu Bu, yang kami juga mau menghitungnya ini serem Bu. Akhirnya Ibu Kelly ini, Ibu siapa tadi? Gak ada namanya ibu tadi ya. Ibu yang tidak ada namanya ini, ya, dia mendapatkan sebuah kertas administrasi yang gulungannya begitu panjang, lembarannya begitu panjang. Dilihatnya rincian, obat habis 300 juta, biaya penginapan habis 200 juta, biaya ini, operasi kayak gini totalnya hampir 1 miliar. Di totalnya ke bawah 1 miliar sekian. Kaget, shock ya. Hampir mati dia. Tapi ternyata di bawah tulisannya itu ada sebuah tanda tangan, Bu. Set. Uang ini sudah dibayar lunas tagihannya dengan segelas susu. Dengan apa, Bu? Segelas susu. Rupanya anak yang tadi miskin tadi itu, dia berjuang terus karena semangat dari ibu tadi mengatakan kita harus membantu, ya kan? Dia terus belajar, berapa puluh tahun berikutnya ternyata anak ini menjadi dokter spesialis yang ada di Eropa. Dialah seorang dokter yang bernama Howard Kelly. Jadi ibu, saya kasih tahu nih, ini ada anak-anak di depan kita. Orang menganggap, anak-anak ini butuh sama kita, butuh santunan kita. Enggak Bu, dengerin. Yang butuh itu kita. Harta kita makan jadi kotoran, kita tinggalkan jadi rebutan, ya. Kemudian kalau kita sedekahkan, baru itu jadi tabungan. Nah, kalau mau jadi tabungan nggak bisa kita bawa sendiri. Ustaz, besok kalau saya meninggal dunia, tuh uang saya 1 karung, tolong ikut di kubur ya Tat ya, untuk bekal saya nanti di kampung akhirat. Bisa? Nggak bisa. Bagaimana caranya titipin ke anak yatim?
fakir miskin, ke duafa, seperti itu. Ketika mereka senang, bahagia, nanti di kampung akhirat, ibu bisa ngadu sama Allah, ya Allah, waktu itu di Al-Karim ya Allah, 10 Muharram peringatan 1444 Hijriah, tahun 2022 ya Allah, saya menyumbang waktu itu, nggak ada yang tahu, ikhlas saya lillahi ta'ala. Ya Allah, izinkan ini menjadi mahar saya masuk ke dalam surga. Kalau kita ikhlas, orang yang ada di Al-Karim Rasyid itu, ibu yang itu tuh, yang ikhlas itu, masuklah kamu ke surga karena keikhlasan kamu dalam bersedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Bu, banyak-banyak sedekah. Jangan, nih prinsipnya Bu, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Sesungguhnya kalau kita banyak sedekah, ini membuat kaya. Kenapa kita belum kaya? Karena kita belum jadi ahli sedekah. Walaupun orang miskin, kalau dia ahli sedekah, jadi orang kaya. Orang kaya nggak ahli sedekah, miskin dia. Betapa banyak orang yang kaya saat ini, yang kasus sedang ada di Indonesia sedang sangat heboh. Kurang apa coba? Gajinya berapa coba? Seseranya kayak mana? Tapi tidak akan pernah puas dengan kekayaan dunia. Kenapa? Tidak ada nilai syukurnya. Maka kalau mau menjadi orang yang sukses, perbanyaklah sedekah. Nah, kalau engkau nanti jadi orang kaya, bukan perbaiki daripada gaya hidupmu, tapi perbaiki bagaimana cara sedekah. Semakin kita banyak bersedekah, maka nanti hidup kita bisa semakin kaya. Dan kita nanti bisa bertemu insya Allah bertetangga di dalam surga. Amin. Nah, saya buka forum jawab, tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, sampai dengan jam 3. Kalau ada yang bertanya tentang masalah menghardik anak yatim, menyantuni anak yatim, sedekah, atau berkaitan materi kita hari, saya buka forum tanya jawab 7 menit saja. Silakan yang punya pertanyaan. Ya, silakan satu. Siapa? Ya, silakan. Kenapa yatim piatu itu tidak termasuk dalam kriteria yang menerima zakat fitrah? Ya, zakat fitrah ini ada 8 asnaf ya. Salah satunya kenapa tidak termasuk yatim piatu? Kenapa? Karena yatim piatu dibagi menjadi 2. Ada yatim piatu yang kaya, ada yatim piatu yang duafa. Maka kalau duafa dia masuk kategori itu, yatim piatu, tapi duafa miskinnya karena berkaitan dengan harta. Sementara kalau yatim piatu yang kaya, ada nggak Bu yatim piatu kaya Bu? Ada. Dia selama hidup sama orang tuanya miskin dia, tapi dia anak tunggal misalkan. Orang tuanya misalkan agak galak sama dia, sehingga hidupnya kayaknya miskin. Baju jarang dikasih, anak satu tapi nggak pernah kasih. Begitu meninggal dunia orang tuanya dua-duanya naik motor berduaan, ternyata kena cium kereta beberanjang, langsung almarhum dua-duanya. Warisannya kemana? Ke anak. Salah satunya keluarganya sudah pasti dari pihak laki-laki maupun perempuan sudah pasti dapat itu. Tapi anak mendapatkan itu, tiba-tiba anak dia nggak bekerja tiba-tiba langsung jadi orang kaya. Bisa nggak? Bisa. Makanya yatim piatu yang kaya tidak masuk di dalam. Tapi yang duafa, yang miskin ini yang diprioritaskan karena kaitannya dengan harta. Tapi kalau yatim piatu ini kaitannya dengan nasab. Ya. Kalau pembagian zakat ini berkaitan dengan mal, berkaitan dengan harta, maka harus dilihat miskin dan papanya. Apa bedanya fakir dan miskin Bu? Tahu nggak? Fakir itu apa fakir? Fakir itu tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, tidak punya suami, enggak? Oh enggak. Tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Ada loh Bu, ada orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, tapi orang kaya dia. Ya. Dapat warisan tadi itu dari orang tuanya. Kerja enggak, apa enggak. Ini nggak masuk fakir. Fakir ini Bu, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, nyaris semuanya. Mau beli apa nggak kebeli? Apa? Bahkan memenuhi dirinya sekitar hanya 30% saja. Sisanya itu dari orang lain semuanya. Sementara miskin itu dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya tapi belum mencukupi dari nilai layak. Bisa dipahami Bu? Jadi fakir ini lebih di bawahnya lagi gitu. Tapi kalau miskin ini banyak Bu. Oh, ini masuk kategori miskin ini punya ini. Tapi dibandingkan kanan kirinya lebih kaya kanan kirinya. Masa dia masih termasuk kategori miskin di tempat tersebut. Itu Bu. Tapi kalau fakir nih ya Allah,
makan apa hari ini? Ya makan nasi. Ya nasinya nggak ada. Ya beli. Ya nggak ada yang untuk beli. Ya nanam. Nggak ada yang menanam. Ditanam juga nggak ada. Ke tempat orang lah. Jadi buruh. Nggak ada yang mau. Ini namanya fakir. Seperti itu ya Bun ya. Jadi fakir miskin, yang yatim piatu ini berhak. Tapi kalau dia ini yatim piatu saja, tapi dia mampu, dia masuk kategori yang tidak mendapatkan dari 8 asnaf tersebut. Oh no. Oke, ada yang lain lagi? Satu lagi? Ya, satu lagi, satu saja. Ya, yatim batasannya berapa tahun? Ya, ini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat ya. Ada satu yatim yang dianggap karena dia kekurangan daripada EQ, akal. Sehingga dia sudah usia banyak pun masih tetap harus mendapatkan santunan karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Contoh misalkan, sudah umur misalkan balik itu umur berapa Bu? Kalau perempuan? Berapa? 12. 13 itu rata-rata sudah pada haid ya. Ya, misalkan ya, umur 13 tahun dia sudah masuk balik. Tapi di umur 13 tahun ini dia mengalami kekurangan IQ, mentalnya masih kurang. Maka ini masih masuk kategori yang tetap harus disantuni. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Kalau ternyata dia nggak mampu juga sampai umur 60 tahun, 70 tahun, dia fakir, miskin pula, yatim pula, maka ini tetap menjadi tanggungan orang di sekitarnya. Kapan batasan utama orang ini disebut dia ini berhasil mampu mengentaskan daripada keyatimannya adalah pada saat dia minimal balik 13 tahun. Tapi kalau 13 tahun dipandang belum cakap juga, kita masih tetap harus memberikan santunan kepada anak tersebut. Sampai kapan dipandang mampu dan cakap? Lihat Al-Quran surat An-Nisa. Yang melihara anak-anak yatim, kalau mereka sudah dipandang mampu dan cakap, berilah harta warisan untuk dia pegang sendiri. Artinya apa? Kapan dia mampu sebagai batasannya, mampu menghidupi dirinya, mampu mengurus daripada harta benda tersebut, mampu ketika dikasih amanah dia bisa pegang, inilah batasan pertama kali orang dikatakan selesai daripada masa yatimnya. Nah, kalau yatim semuanya yatim ini banyaknya. Siapa yang yatim Bu? Coba yuk, 1, 2, 3, com. Yang yatim? 1, 2, 3, 4, 2, 6. Apa ya ibu harus dapetin santunan daripada anak-anak ini? Hah? Ya kan enggak, ya kan? Jadi batasannya ketika mampu. Mampu bukan berarti kaya, mampu mengatur otaknya, pikirannya untuk berbuat lebih kepada orang lain. Gitu. Cukup ya? Alhamdulillah, ini sudah sampai di akhir perjumpaan kita. Saya langsung pimpin doa atau santunan dulu kira-kira? Doa dulu. Doa dulu. Doa dulu. Ya udah doa dulu nggak apa-apa. Biar mic-nya langsung sekalian ya. Ustaz, ini ada yang minta doa. Ya, ini ada yang minta doa ini, banyak ini. Kita doakan yang ikhlas ya Bu ya. Siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, sesungguhnya ini sedang mendoakan untuk dirinya sendiri. Yuk, khusus sebentar yang ada di belakang kita khusus sebentar. Mudah-mudahan ini jadi asbab keberkahan buat kita semuanya. Ini doa selamat, berarti masih hidup ya. Doa selamat untuk Ibu Mariani binti Bapak Kasri. Kemudian Bapak Adi Wijaya bin Bapak Ali Komarudin beserta putra-putranya atau putra-putrinya. Putra-putranya Hendi Saputra bin Adi Wijaya sama Rizky Aditya bin Adi Wijaya. Boleh sebutkan doa selamat untuk orang-orang yang masih hidup di sekitaran kita, Bapak Ibu sekalian, orang tuanya, keluarganya, atau mungkin pasangannya, anaknya yang masih hidup. Semoga Allah berikan keberkahan. Sebutkan namanya, ingat pandang wajahnya, ingat kalau perlu sampai tertanam betul wajahnya yang kita sayangi tersebut. Semoga Allah berikan kesehatan, kemuliaan, sehingga terus bisa hidup bersama kita sampai saatnya ajal tiba, kita dalam keadaan bahagia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fisiha wassalamu wa taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah istajib lana wa du'ana ya Allah wa nazzil minal qur'ani ma syifa wa rahmatun lil al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan fi almarhum wa almarhumah Bapak Kasri, Bapak Kardi, wa almarhumah Ibu Mardiah binti Yakub. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa qihim fitnatal kubri wa adzabannar. Sebutkan nama orang tua kita yang sudah almarhum, bapak ibu kita yang sudah almarhum. Silakan sebutkan nama bin dan bintinya, atau kakak adik kita, keluarga kita, famili kita yang sudah almarhum. Ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمدلله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Kau pandang ya Allah majelis taklim al-karim ini ya Allah, para donatur, orang-orang yang sudah baik hatinya ya Allah, yang sudah berbagi dalam bentuk sedekah di bulan Muharram ini ya Allah. Kau jadikan pahala yang melimpah ruah lagi membawa berkah ya Allah. Ganti jutaan miliaran kali lipat ya Allah. Banyakkan sehingga menjadi berkah ya Allah, menjadi bekal ke tanah suci Mekah Madinah ya Allah. Menjadi bekal bertemu nanti kami semuanya bertetangga di surgamu ya Allah. Jadikan apa yang telah dikeluarkan ya Allah menjadi mahar sembuhnya dari sakit ya Allah. Menjadi mahar ya Allah rukunnya keluarganya ya Allah. Menjadi mahar berkahnya rezeki mereka ya Allah. Ya Allah ya Karim, berkahkan majelis taklim ini ya Allah. Siapapun yang hadir hari ini ya Allah, yang terlibat di dalamnya ya Allah, sehatkan bagi mereka yang sakit ya Allah. Selesaikan bagi mereka yang bermasalah ya Allah. Lunasi bagi mereka yang memiliki hutang ya Allah. Berikan hiburan bagi mereka yang saat ini sengsara dan nerangsang karena kesedihannya ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami berlindung ya Allah dari apa segala sesuatu yang tidak Engkau inginkan ya Allah. Maka mudahkan urusan kami, berkahkan ya Allah segala aktivitas kami ya Allah. Izinkan Indonesia merdeka ya Allah ke 77 tahun ini. Kami benar-benar bisa merasakan hidup merdeka dengan menambah rasa syukur kami ya Allah. Jaga lindungi diri kami, keluarga kami, pasangan kami ya Allah. Dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Anak keturunan kami ya Allah menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Hafiz dan hafizah, alim dan alimah, da'i serta da'iyah. Kabulkanlah, mudahkan ya Allah. Rabbana aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu, sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun. Semoga kita bisa menikmati keindahan kemerdekaan dengan cara sesungguhnya. Terima kasih. Salam merdeka. 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 Terima kasih, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.